Guys, tadi dari Candi Prambanan kita ke Candi Borobudur. Oke. Apa? Tunggu. Sekarang kita mau naik candinya sampai ke ujung sana. Tadi kita udah naik tangga dari sana ke sana. Itu guys, tinggi kan. Tadi aku pas melihat mereka ada di sana. Yang paling awal dari sana, habis itu ke sini. Itu ke sini. Oke, lanjut guys. Ya Ibu ya. Nomor 5 ya. Setelah selesai berfoto kita lanjut jalan. Kita naik dulu nih. Ya guys ya. Siapkan barcode gelangnya ya untuk kita scan. Oke guys. Kita naik bro. Kayak yang boleh berak. Udah sampai guys. Udah sampai. Baik, yang ingin berfoto boleh ya. Silakan. Oke guys, jadi di sini aku lagi nunggu istirahat ya, sambil jelasin sama pemandunya di 05 itu. Ya, aku mau lanjut naik lagi sampai ke ujung dari candinya guys ya. Sini kita duduk dulu, istirahat dulu di sini guys. Ya, nah kita jalan habis itu naik ke sana guys. Ya tuh. Oke. Foto ya, hati-hati. Jangan boleh. Oke. Nah, nanti bergantian ya. Udah ranselnya dibawa aja, udah nggak ribet. Udah ya. Sini. Kakaknya naik satu tingkat. Kakak naik satu tingkat. Satu tingkat tuh. Sini Pak, naik satu lagi. Gitu. Dua tingkat. Udah lihat tantanya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kakinya kok miring? Iya, biar bayarnya lumayan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini kakaknya juga sama? Enggak. Yuk kita ke kiri. Kiri dulu ya. Baik, jadi untuk Candi Borobudur ini memiliki 10 tingkatan ya, yang dibagi menjadi 3 menurut kosmologi Buddha. Jadi tingkat paling bawah yaitu selasar waktu kita istirahat. Nah, ini adalah tingkat paling dasar ya, Kamadhatu atau dunia keinginan. Jadi di mana manusia ini masih dikuasai oleh nafsu buruk seperti kesombongan, keserakahan dan lain-lain sebagainya. Nah, di dasar kaki candi, waktu kita scan, ini ada 160 panel relief tersembunyi. Jadi semua ini menggambarkan tentang hukum sebab dan akibat atau karma. Nah, relief ini disebutkan di relief Karma Wibangga ya, berada di sudut tenggara. Nah, di situ dibuka 4 panel, ini menggambarkan tentang contoh-contoh perbuatan baik dan juga contoh-contoh perbuatan buruk. Jadi setiap perbuatan akan ada balasannya. Nah, di dalam ajaran Buddha, kehidupan manusia ini berjalan dalam siklus kelahiran kembali yang disebut Oke, kesini aku ini soalnya aku lagi simpen HP-nya guys. Dan ini aku percepat 4 kali. Soalnya biar kalian nggak bosen liatin ini aja ya guys ya. Oke. sangkar ini menandakan kita
masih berada di dunia keterikatan. Boleh anu ini? Boleh, nggak apa-apa. Nah, disinilah transisi spiritual itu dimulai. Ketika manusia ini mulai meninggalkan duniawi dan bersiap untuk menuju ke tingkat kesempurnaan atau nirwana. Jadi untuk isi relief di sini semua tentang pengajaran atau pengendalian diri. Jadi ada contoh relief dari Jataka ya. 600 panel ini menceritakan tentang kelahiran Sang Buddha di masa lalu. Sebelum beliau terlahir sebagai Siddhartha Gautama. Sang Bodhisattva ini terlahir dengan berbagai perwujudan. Jadi ada hewan, manusia, bahkan makhluk surgawi. Jadi di sini ada seorang Raja Sibi yang mendermakan kedua bola matanya kepada Sang Petapa Buddha supaya beliau bisa melihat dunia luar. Nah, tetapi setelah Sang Petapa bisa melihat, dirinya ini dipenuhi oleh keserakahan, keinginan untuk memiliki banyak hal. Jadi dia merasa tidak sanggup memiliki penglihatan tersebut. Dan sehingga beliau memutuskan untuk mengembalikan kembali bola mata tersebut kepada sang raja. Nah, sang raja akhirnya membabarkan dharma atau ajaran kepada rakyatnya. Di sini berdasarkan pengalaman pribadi sebagai teladan. Jadi apabila kita diberikan kesempurnaan atau kelebihan, kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin dan dipergunakan dengan cara yang benar. Nah, ini semua mulai dari panca indera kita ya. Jadi ada pandangan, ya ucapan, perbuatan, ya konsentrasi, perhatian, itu semua harus benar ya. Karena ini semua yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di kemudian hari. Jadi untuk isi relief di sini berbeda-beda, tetapi maknanya sama tentang ulang kasih dan juga pengorbanan tanpa batas. Nah, untuk yang di sini ada awadana ya. 120 panel ini menceritakan tentang contoh-contoh perbuatan baik seseorang. Penggambarannya tentang hukum sebab dan akibat. Di sini ada Putri Manukara bersama Pangeran Sudana. Nah, ini semua maknanya tentang kesetiaan kita. Jadi apabila kita mempunyai kesetiaan ya, kejujuran, keberanian, ini semua yang akan memudahkan kita saat melewati suatu kesulitan ataupun rintangan. Jadi apabila kita berbuat kebaikan, maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Nah, untuk kita berbuat keburukan, maka derita yang kita terima ya. Jadi penggambaran di sini hukum sebab dan akibat. Kita jalan lagi ya. Kalau yang paling punya itu kan yang barang. Jadi ini lurus aja. Ini lurus. Nanti kan ada tangga ya. Dengan naik. Jadi ini depan ya. Ada tangga kayak naik dulu nah kiri. Kan ini keluar kiri ya. Kasih ya Kak. Ya, untuk perbukitan Menoreh itu sebelah selatan, jadi kan baratnya ke kiri gitu ya. Ya, monggo. Jadi kita sebelah sini ya. Sini pesan yang bisa disampaikan itu adalah kejujuran dan juga ketulusan. Ini akan memudahkan kita ya saat melewati kesulitan ataupun rintangan ya. Jadi akan membawa kebaikan kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi ini di daerah India ya. Jadi dipercaya sampai sekarang untuk di hutan ini tidak ada satu percik api pun yang bisa membakar hutan tersebut gitu ya. Jadi ini cerita Sang Bodhisattva ya, atau Sang Buddha di masa lalu. Nah, untuk nilai-nilai di Borobudur ini bersifat universal ya. Jadi selain sebagai bangunan bersejarah dan juga tempat untuk beribadah umat Buddha, Candi Borobudur ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran spiritual yang membawa kebaikan-kebaikan dan manfaat yang baik bagi kita semua. Ya, kurang lebih untuk isi relief seperti itu ya. Setiap hari itu ada cerita masing. Ada ya.
Jadi perjalanan Sang Buddha di masa lalu sampai yang sekarang. Jadi ini perbuatan-perbuatan bajik Sang Buddha. Jadi untuk menuntun semua umat menuju ke tingkat pencerahan atau nirwana. Jadi contoh untuk cerita berbeda-beda, tapi maknanya sama semua tentang kebajikan Sang Buddha. Kita lewatnya sini ya, Mas Alvan pamit ya. It's bigger. Yeah, it's bigger, right? Yeah, but yeah, if you compare Prambanan with Angkor Wat, see Prambanan bigger, Angkor Wat is bigger. Oh, Level jog Iwang. wes ono Pak Warsono wes. Oh, udah Pak Warsono enggak. Aku bablas aja. Kita yang lurus aja ya. Iya. Yuk, kita bener nih mau kan? Oh, kita yang sebelah kanan ya. Oke, yang lain enggak apa-apa. Nanti yang cowok-cowok yang di sini aja. Bisa ya Kak ya? Bisa. Karena cukup tinggi, pelan-pelan saja. Yuk kita buat lagi. Lihat HP sini dulu, berbahaya. Ya. Dan satu langkah lagi. Yeay! Wuhu. Kita akhirnya sampai juga di puncak Borobudur. Kita sampai ke sini guys. Sini. Kita akhirnya sampai. Kita mau pulang. Oke. Sampai. Kita naik. Let's go. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah. Ayo. Kita Gus. Tiga ya, satu tolong bertiga. Ini masih ada satu. Kita naik bus guys. Oke. Apa kita pulang? Tapi kita kan naik mobil PW mau. Iya mau. Kita keliling-keliling Borobudur naik mobil PW. Ini mobil apa? Mobil VW ya? Iya, yang tadi yang kita ketemu di jalan. Gatal, masih gatal nggak? Udah nggak? Ini mobil listrik. Bus listrik dong. Halo. Belum sampai. Jadi, kok jadi udah sampai mah? Ya udah Pak, jadi jalan kaki tadi.
Oke, turun. Ya. Oke. Banyak tadi anda lihat lagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.